Sebuah tanah yang begitu kaya, hutan yang hijau, gunung yang menjulang, emas yang terkubur di perut bumi. Namun di saat yang sama, darah terus menetes, suara tembakan menggema, dan rasa curiga tumbuh dari waktu ke waktu. Inilah Papua, tanah yang indah, tetapi di balik keindahannya ada konflik panjang, konflik yang jarang benar-benar dipahami orang luar. Dalam video ini kita akan mencoba menyelami apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Konflik Papua tidak muncul dalam satu malam. Ia lahir dari sejarah panjang, sejarah yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan perebutan legitimasi. Pada awal 1960-an, Papua masih berada dalam pengaruh Belanda, dan Belanda mulai menyiapkan jalan menuju kemerdekaan. Namun Indonesia, melalui diplomasi internasional, menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Lalu lahirlah Perjanjian New York Agreement, kesepakatan antara Indonesia dan Belanda, yang kemudian menghasilkan penentuan pendapatan rakyat tahun 1969. Disinilah luka pertama terbuka. Banyak orang Papua merasa proses tersebut tidak mewakili suara mereka. Dan sejak saat itu muncul kelompok-kelompok yang menolak integrasi, yang kemudian kita kenal sebagai OPM dan berbagai praksinya. Masalahnya bukan hanya soal sejarah, tetapi soal ketidakpercayaan, keberadaan perusahaan tambang besar, pergerakan militer, dan ketimpangan pembangunan antara kota besar dan daerah pedalaman menjadi bahan bakar yang terus menyala. Masyarakat Papua melihat tanah mereka kaya, tetapi mereka merasa tidak mendapatkan porsi yang adil. Sementara itu, pemerintahan melihat Papua sebagai wilayah strategis nasional yang harus dijaga karena faktor geopolitik dan ekonomi yang sangat besar. Disinilah titik benturnya, dua cara pandang yang berbeda dan rasa kepemilikan yang tidak bertemu. Apa yang sering disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata, sebenarnya bukan satu kelompok tunggal. Mereka terdiri dari faksi-faksi kecil. Tiap faksi mempunyai pemimpin, struktur, dan motivasi berbeda. Sebagian murni berlandaskan politik, sebagian lain muncul karena masalah ekonomi. Bahkan ada yang bergerak karena konflik antara kelompok lokal. Di tengah semua ini, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling menderita. Sekolah ditutup, warga mengungsi, akses kesehatan terganggu, dan trauma turun-temurun terbentuk. Sementara aparat negara berbeda dalam posisi sulit, menjaga keamanan, menghadapi serangan gerilya, tetapi juga harus berhadapan dengan stigma kekerasan. Konflik Papua pada akhirnya adalah lingkaran yang memerangkap semua pihak. Ada hal-hal yang jarang dibicarakan publik. Pertama, kelompok bersenjata juga memiliki konflik internal, perebutan wilayah dan perebutan pengaruh. Bahkan perbedaan strategi membuat mereka tidak solid. Kedua, masyarakat Papua tidak homogen. Sebagian mendukung gerakan politik, sebagian mendukung negara, sebagian hanya ingin hidup normal tanpa kekerasan. Ketiga, banyak konflik dipicu bukan oleh ideologi, tetapi oleh ekonomi lokal. Konflik antara suku, konflik tanah adat, atau sengketa sumber daya yang kemudian dibungkus narasi politik. Keempat, informasi dari daerah konflik sulit diverifikasi, daerah terpencil, sinyal yang lemah, dan akses media terbatas, membuat narasi mudah dibelokkan. Konflik di Papua memiliki pola unik. Pertempuran terjadi secara cepat, secara hit and run, dan banyak berlangsung di hutan belantara. Pemerintah melakukan operasi keamanan, KKB bergerak dengan mobilitas tinggi. Mobilisasi warga sering menjadi masalah sensitif, dan setiap insiden mudah memicu ketegangan baru. Sementara itu, pembangunan infrastruktur, jalan Trans Papua, jembatan, listrik, seringkali terbentur gangguan keamanan. Situasi di lapangan jauh lebih rumit dari sekadar narasi hitam dan putih. Kelompok bersenjata ingin pengakuan politik, sebagian menuntut referendum, sebagian ingin otonomi penuh. Pemerintahan ingin stabilitas, menginginkan Papua aman dan berkembang. Masyarakat sipil hanya ingin damai, ingin sekolah dibuka, ingin mempunyai jalanan yang aman, puskesmas yang berfungsi, dan anak-anak bisa bertumbuh tanpa suara tembakan. Tiga kepentingan ini jarang bertemu dalam satu meja. Jika dirangkum, konflik Papua adalah gabungan dari sejarah yang belum selesai, ketidakpercayaan antara masyarakat dan negara, perebutan sumber daya ekonomi, dinamika politik lokal, dan kesulitan komunikasi dari daerah terpencil. Tidak ada satu narasi tunggal yang bisa menjelaskan semuanya, karena Papua adalah mosaik yang kompleks.
dan tiap kepingan memiliki ceritanya sendiri. Papua adalah tanah yang indah, tanah yang seharusnya dipenuhi suara tawa, bukan suara tembakan. Tetapi selama akar masalah tidak diselesaikan, selama luka sejarah tidak benar-benar diobati, konflik ini akan terus hidup, menjadi bayangan panjang bagi generasi berikutnya. Jika kita ingin memahami Papua, kita harus mendengar dari semua sisi, bukan hanya satu suara. Inilah yang sebenarnya terjadi, dan perjalanan untuk memahami Papua baru saja dimulai.